Seri 2 Jaka Wulung. Jurus Tanpa Nama. Audiobook, novel silat. Cerita, Hermawan Aksan. Bagian 3. Jilid 08. Darah Prabu Siliwangi. Akan tetapi, sekali lagi Jaka Wulung mengalami keanehan. Dia sudah berpatokan pada kedudukan matahari, bulan, dan rasi gubuk penceng di selatan, ditambah dengan keterangan penduduk yang dia tanya di jalan. Dia pun sudah menetapkan arah yang dia tuju. Arah utara menyerong ke barat. Tepatnya barat laut. Tapi, tanpa disadari Jaka Wulung melangkah ke arah yang berbeda. Dia mengarah ke utara menyerong ke timur. Apa yang terjadi? Jaka Wulung, entah mengapa, seakan-akan ditarik oleh sebuah kekuatan gaib yang membuatnya melangkah menuju arah yang salah. Apalagi ketika hari-hari selanjutnya, langit mendung pekat menghalangi matahari pada siang hari dan bintang-bintang pada malam hari. Kadang turun hujan. Ketika di tempat lain sedang musim kemarau, di sini setiap hari turun hujan, pikirnya. Jaka Wulung mengalami kesulitan untuk mencari arah yang dia tuju. Dia tinggal mengandalkan naluri, berdasarkan petunjuk seadanya dari orang yang bisa dia tanya. Demikianlah, tanpa disadarinya, bukannya melewati sisi barat Gunung Salak, dia malahan melewati sisi timurnya. Langit masih tersaput awan-awan kelabu ketika Jaka Wulung tiba di sebuah sungai kecil yang mengalir tenang. Airnya bening, memperlihatkan dasarnya yang berkerikil. Jaka Wulung tergoda untuk menceburkan diri. Ada keanehan dari air sungai itu. Entah mengapa, meskipun sangat samar, Jaka Wulung merasa bahwa air sungai itu berbau harum. Tentu saja, ini sebuah keajaiban lagi. Karena kehausan, Jaka Wulung meraup dengan tangannya dan meminumnya beberapa teguk. Dalam tegukan-tegukan awal, air itu terasa biasa saja. Tapi, aneh, pada tegukan-tegukan berikutnya terasa bahwa air itu pahit. Makin lama makin pahit. Jaka Wulung terkejut bukan main. Dia mencoba untuk memuntahkan air sungai itu. Tapi, tidak bisa. Air itu sudah sepenuhnya dia minum. Apakah air itu mengandung racun? Jaka Wulung segera memanjat ke tepi seberang. Apa yang terjadi kemudian? Jaka Wulung seperti kehilangan seluruh tenaganya. Kepalanya berat dan pening. Dunia di sekitarnya seperti berputar, makin lama makin cepat. Suhu tubuhnya meninggi. Tanpa sadar, dia menggigil. Keringat membanjir, tapi juga kedinginan. Apakah aku akan mati saat ini? Betapa singkat perjalanan hidupku, dan aku mati bukan di arena pertempuran, melainkan hanya karena minum air beracun. Begitulah kali terakhir apa yang ada dalam pikiran Jaka Wulung sebelum dia kehilangan kesadarannya. Jaka Wulung menggeliat. Entah sudah berapa lama, dia tenggelam dalam keadaan pingsan. Ketika dia membuka mata, jarum-jarum gerimis terasa menggelitik permukaan wajahnya. Rasa pusing kepalanya sudah sirna. Begitu pula gigil tubuhnya. Tapi, dia masih merasa lemas, nyaris tanpa tenaga untuk sekadar bisa duduk bersandar di sebatang pohon. Jaka Wulung mencoba mengatur pernapasannya. Menarik dan melepaskannya dengan irama tertentu. Mulutnya masih terasa pahit, tapi jalan napasnya menjadi sangat lega. Apa yang terjadi? Jaka Wulung mencoba mengingat-ingat lagi kenapa dia bisa terkapar di pinggir sungai. Setelah dia bisa mengingat, dipandanginya situasi sekitar. Jaka Wulung mengerutkan keningnya. Pepohonan tampak terjajar rapi, mengikuti garis lurus, diselingi berbagai tumbuhan semak belukar. Jajaran pepohonan itu sangat lurus dan jaraknya sangat teratur. Kalau saja tidak banyak dahan patah dan dedaunan membusuk yang berserakan dan menumpuk, Jaka Wulung akan segera menyimpulkan bahwa hutan itu dibuat oleh manusia dan di sekitar tempat ini ada perkampungan penduduk. Masih dengan tenaga yang belum pulih, Jaka Wulung melangkah tanpa tujuan. Dia hanya menuruti kemana kakinya bergerak. Dia masih belum menyadari apa sebenarnya yang terjadi. Hutan itu begitu aneh. Terlalu rapi untuk disebut sebagai hutan alam biasa. Jenis pepohonannya banyak yang sama. Begitu pula semak belukarnya. Tapi, hutan ini juga terlalu kotor untuk disebut sebagai kebun yang dibuat oleh manusia. Tapi, kalaupun ditanami secara sengaja oleh manusia, hutan ini sangat berbeda dengan kebun atau ladang biasa. Di sini, pepohonan yang ditanam tergolong keramat, seperti pohon samida.
Di antara pepohonan itu ditanam pula berbagai tanaman bunga. Apakah ini hutan buatan yang sudah lama ditinggalkan? Jaka Wulung masih merasakan dirinya seakan-akan ditarik oleh sebuah kekuatan tidak kasat mata ketika kakinya akhirnya terantuk pada sebongkah batu besar. Mungkin sebesar kerbau. Atau lebih. Batu itu berwarna kusam kehitaman. Tapi, ada yang aneh pada batu itu. Salah satu permukaannya datar. Jemari Jaka Wulung meraba permukaan itu. Kasar. Terasa ada lekukan-lekukan teratur pada permukaan batu itu. Dibersihkannya lumut yang nyaris memenuhi bagian permukaan datar itu. Berdebar-debar dadanya entah oleh kekuatan apa. Ketika permukaan datar itu sudah bersih, Jaka Wulung terpana. Jaka Wulung mundur 2 langkah dan mulai mengejar barisan kalimat yang terukir pada permukaan batu. Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Prabu Ratu Suwargi. Dia dinobatkan dengan gelar Prabu Guru Dewataprana, dinobatkan dia dengan gelar Sri Baduga Maharaja, Ratu Penguasa di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit di Pakuan. Dia anak Rahyang Dewa Niskala yang mendiang di Gunatiga, cucu Rahyang Niskala Wastu Kancana yang mendiang di Nusalarang. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, mengeraskan jalan dengan batu, membuat samida, membuat telaga Rena Mahawijaya. Ya, dialah. Pada Saka 1455. Selesai membaca kata-kata pada permukaan batu itu, Jaka Wulung merasa tubuhnya gemetar hebat. Begitu hebatnya, sampai-sampai dia seperti menggigil. Lebih hebat dibandingkan dengan gigilan akibat minum air sungai yang pahit. Keringat membanjir dari segenap pori-porinya. Sri Baduga Maharaja. Cucu Niskala Wastu Kancana. Tentu tidak salah lagi. Dialah yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi, Maharaja terbesar dari Pajajaran. Siapa yang mengukir batu ini dan menyusun tulisan pepujian bagi Prabu Siliwangi? Mungkinkah anaknya, Prabu Surawisesa? Ketika gigilan tubuh Jaka Wulung mereda, dia merasakan sebuah kekuatan yang aneh meresap ke setiap sel di sekujur tubuhnya. Tubuhnya pulih seperti sedia kala. Bahkan, lebih dari itu, dia merasakan kekuatannya seakan-akan bertambah berlipat ganda. Penglihatannya menjadi lebih tajam dan pendengarannya lebih peka. Apalagi yang terjadi? Jaka Wulung tidak mau menebak-nebak. Sebaliknya, dia bersyukur karena belum tiba pada akhir hidupnya. Air sungai yang terasa pahit itu pastilah mengandung getah pohon, entah apa, yang justru memberinya kekuatan hebat meskipun awalnya dia harus mengalami kehilangan kesadaran. Dan kalimat-kalimat yang terukir di batu itu, entah dengan cara bagaimana, melengkapi apa yang sudah dia serap, sebuah tenaga sakti yang luar biasa. Jaka Wulung melanjutkan langkahnya berkeliling di hutan yang penuh dengan pohon samida. Gerimis tetap turun dalam bentuk garis-garis yang sangat kecil. Kabut mengambang di udara, menyamarkan segala yang ada. Tatapannya terhalang oleh tirai kabut. Tapi, anehnya, langkah Jaka Wulung dengan pasti menuju arah tertentu. Dan akhirnya, tibalah dia di sebuah tempat yang juga aneh. Ada barisan bebatuan yang disusun dengan teratur dan rapi meskipun permukaannya sebagian besar sudah nyaris tertutup oleh lumut dan semak belukar. Barisan yang satu terdiri dari bebatuan yang lebih besar dibandingkan dengan barisan yang di sebelahnya. Panjangnya mencapai ratusan langkah. Ketika Jaka Wulung menyelusurinya, diketahui kemudian bahwa baris bebatuan itu membuat bentuk segi 4 yang sangat luas. Jaka Wulung menyimpulkan bahwa bebatuan itu menjadi semacam batas dari sebuah tempat atau bangunan tertentu. Jaka Wulung mengira-ngira tempat seperti apakah yang sedang dia injak saat ini. Inilah tampaknya tempat yang menariknya sedemikian kuat, sampai-sampai dia jauh menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Di dalam barisan bebatuan segi 4 itu, Jaka Wulung menjumpai pepohonan yang lebih muda dibandingkan hutan yang penuh pohon samida. Tapi, di sini, pepohonan itu tumbuh tidak secara teratur, seakan-akan pepohonan itu tumbuh begitu saja. Jaka Wulung mengerutkan keningnya. Di antara pepohonan yang tumbuh secara tidak teratur itu, dia menjumpai banyak sekali potongan kayu lapuk, berbaris atau membuat bentuk-bentuk segi 4 yang berbeda-beda ukurannya. Kayu-kayu lapuk itu diperkirakan sudah berumur bertahun-tahun, sudah hampir mengeras seperti batu, berwarna hitam. Seperti arang. Bukan. Itu memang arang. Jaka Wulung berdebar-debar.
Tentu saja, hutan Samida, batu bertulis, dan puing-puing kayu. Disinilah, beberapa puluh tahun lalu, pernah bertahta penguasa besar yang sangat disegani di Tatar Sunda dan sekitarnya, Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Inilah reruntuhan Keraton Pakuan, keraton yang terkenal dengan nama Sri Bima Puntanarayana Madura Suradipati, yang kemudian dibumi hanguskan oleh pasukan dari Banten di bawah komando Sultan Maulana Yusuf. Ya, keraton yang pernah memancarkan cahaya gemilang ke seantero wilayah itu kini hanyalah reruntuhan tidak berharga, tertutup oleh semak belukar yang rapat. Bukan tidak mungkin, sisa istana Pakuan ini akan segera lenyap di telan zaman. Mungkin nanti kayu-kayunya semakin rapuh dan lapuk dimakan rayap dan belatung. Batu-batunya boleh jadi kelak akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang menemukannya, entah untuk apa. Jaka Wulung memejamkan mata karena merasakan sesuatu berdesir di dadanya. Perasaan duka yang sangat dalam. Mendadak dia membuka matanya ketika telinganya menangkap sebuah suara gemeresik pelan. Sangat pelan. Seperti langkah seseorang. Atau sesuatu. Kemudian, berhenti, sunyi. Berjalan lagi beberapa langkah. Berhenti lagi. Berjalan lagi. Berhenti lagi. Lalu, tersibaklah segerumbul semak belukar. Sebuah sosok keluar. Seluruh permukaan tubuhnya berbulu putih dengan belang-belang hitam. Sepasang mata berwarna kebiruan memandang tajam Jaka Wulung, seperti memancarkan ungkapan kemarahan. Harimau putih. Maung Lodaya. Harimau putih itu memiliki tubuh yang beberapa kali lipat besarnya daripada manusia dewasa. Panjangnya sekitar 1 depa. Ekornya panjang dan menyentuh tanah. Ketika sang Maung Lodaya menganga, tampak 2 baris gigi geligi tajam. Gigi-gigi taringnya seperti ujung-ujung beliung dari baja putih. Bisa dibayangkan, sekali kunyah, akan remuklah kepala manusia sekeras apapun. Jaka Wulung hanya bisa memandang harimau itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Badannya diam seperti patung batu. Dia tidak tahu seberapa besar tenaga dan kecepatan harimau itu. Jaka Wulung belum sepenuhnya pulih akibat beberapa peristiwa aneh yang dialaminya. Tenaganya baru mencapai kekuatan seadanya. Dia juga tidak tahu seberapa pulih kecepatan yang dimilikinya. Karena itu, dia juga tidak tahu apakah tenaga dan kecepatannya bisa mengimbangi tenaga dan kecepatan harimau itu. Dirabanya kudih yang di balik bajunya. Hanya itulah yang bisa diandalkannya saat ini. Dia berharap senjata pusaka itu bisa memberinya perlindungan dari ujung-ujung taring yang seperti ujung beliung. Satu hal justru membuat Jaka Wulung ragu-ragu. Dia tidak sepenuh hati menempatkan harimau putih itu sebagai musuh. Dia menyadari bahwa bagi masyarakat Tatar Sunda, harimau adalah binatang yang menempati kedudukan tertentu. Harimau adalah hewan terhormat. Dia juga pernah mendengar tuturan bahwa harimau dianggap sebagai leluhur manusia Tatar Sunda. Apakah dia harus melawan harimau itu? Akan tetapi, kalau dia tidak melawan, apakah dia akan rela menjadi santapan sang Maung Lodaya? Harimau putih itu melangkah pelan. Mulutnya bergetar dan terdengar suara geram yang mendirikan bulu roma. Aum. Kedua kaki belakangnya tampak bersiap membuat tumpuan untuk meloncat. Dalam kedudukan seperti sekarang, Jaka Wulung menduga sekali loncat saja harimau itu akan mampu menerkamnya. Jaka Wulung mundur 2 langkah, mempersiapkan diri menghadapi serangan harimau itu, dan terutama memberikan jarak yang lebih jauh. Tanpa disadarinya, dari tenggorokan Jaka Wulung mengalir gelombang suara, melewati mulut, menggetarkan lidah dan langit-langit, dan keluar dalam bentuk geraman yang tak kalah dahsyatnya. Aum! Langkah harimau itu terhenti. Mata birunya masih memandang tajam Jaka Wulung. Tapi, entah mengapa, harimau itu tampak seperti ragu-ragu. Keduanya kini saling menunggu. Jaka Wulung tidak mau menyerang lebih dulu. Sejak tadi, dia hanya menempatkan diri dalam kedudukan bertahan. Mungkin saja dia bisa melarikan diri dan mengerahkan ilmu cepatnya. Tapi, Jaka Wulung belum bisa memperkirakan kecepatan sang harimau. Sebaliknya, harimau itu juga diam, seakan-akan menunggu datangnya serangan. Mulut harimau itu kembali bergetar untuk menimbulkan suara geraman. Aum! Jaka Wulung membalas dengan geraman serupa, tapi yang anehnya keluar bukan karena ungkapan marah, melainkan sebaliknya ungkapan yang dilandasi rasa kasih sayang.
Aum. Harimau itu masih menatap Jaka Wulung. Tapi, kali ini tatapan itu tidak lagi tajam dan memancarkan kemarahan. Sebaliknya, tatapan itu pelan-pelan menjadi lembut. Kedua kaki belakangnya sedikit terangkat, tidak lagi bersiap melakukan loncatan. Perlahan-lahan, harimau itu melangkah mendekati Jaka Wulung dalam gerak yang sama sekali tidak menunjukkan permusuhan. Pada jarak yang tinggal 2 langkah lagi, harimau itu tertunduk, menekuk keempat kakinya, lalu duduk bersimpuh di depan Jaka Wulung, dan dengan sebuah geraman pelan, sang harimau memandang pendekar belia itu seakan-akan meminta untuk disentuh. Jaka Wulung memahami apa yang diinginkan harimau itu. Dia melangkah maju, kemudian membungkuk dan mengelus kepala sang harimau. Sang harimau membalas perlakuan itu dengan cara menyentuh-nyentuhkan pipinya di tubuh Jaka Wulung. Jaka Wulung kemudian menepuk-nepuk pelan pucuk kepala harimau itu. Sang harimau menggeram pelan sekali lagi sebelum berdiri, membalikkan tubuh, kemudian masuk ke semak belukar dan lenyap di kedalaman hutan. Jaka Wulung lama memandang titik tempat menghilangnya sang harimau. Dilepaskannya napas lega. Bagi Jaka Wulung, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Harimau inikah yang menariknya terus-menerus sehingga dia datang di tempat ini, menyimpang dari tujuan Jaka Wulung sebelumnya. Apakah harimau itu sekadar binatang hutan? Ataukah merupakan penjelmaan dari leluhurnya? Sebelum bisa menerka-nerka apa jawabannya, Jaka Wulung mendengar suara deham di belakangnya. Jaka Wulung membalikkan tubuhnya. Seorang lelaki yang mengenakan jubah putih berdiri hanya 2 atau 3 langkah di depannya. Usianya separuh baya. Wajahnya tampan dan bersih, dan bahkan seakan-akan memendarkan cahaya, memandang Jaka Wulung tanpa berkedip. Siapa lelaki itu? Bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul di sana tanpa ketahuan kedatangannya? Orang itu tentulah bukan manusia sembarangan. Secara keseluruhan, lelaki itu benar-benar memancarkan wibawa yang membuat Jaka Wulung bergetar dadanya. Jaka Wulung kemudian menekuk lututnya seraya membungkuk dan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Siapapun tuan, salam hormat dari saya, kata Jaka Wulung. Lelaki itu tersenyum tipis dan mengangguk. Tapi, tidak terdengar sepatah kata pun dari bibirnya. Meskipun demikian, Jaka Wulung merasa bahwa dia berhadapan dengan orang yang sangat penting, siapapun dia. Apakah Tuan petinggi Pajajaran yang mengasingkan diri? Tanya Jaka Wulung memberanikan diri. Lelaki itu tersenyum tanpa menjawab. Sebaliknya, dia malah bertanya. Kau siapa, anak muda? Jaka Wulung sebenarnya agak dongkol juga, pertanyaannya malahan dijawab dengan pertanyaan. Tapi, Jaka Wulung menahan diri dan menjawab dengan sopan. Saya seorang pengembara, Tuan. Nama saya Jaka Wulung. Apa yang kau cari dalam pengembaraanmu? Saya berusaha mencari jejak leluhur saya, untuk mengetahui siapa sebenarnya saya. Lelaki itu mengangguk-angguk. Lalu, katanya. Aku sudah melihat kejadian yang menimpamu sejak kau datang kali pertama di sungai kecil itu, kemudian pingsan, hingga yang baru saja terjadi, ketika kau berhadapan dengan Sang Maung Lodaya. Ketahuilah, air sungai yang kau minum itu tercampur dengan getah pohon Dewadaru, getah yang memiliki khasiat luar biasa, membuatmu memiliki tenaga dan daya tahan berlipat-lipat. Lelaki itu diam beberapa jenak. Jaka Wulung belum menanggapi. Tapi, dadanya berdebar-debar mendengar keterangan dari lelaki berjubah putih itu. Dewadaru. Bukankah pohon ini hanya ada dalam dongeng? Kamu memiliki sesuatu dalam aliran darahmu, yang tidak dipunyai oleh sembarang orang, kata lelaki itu. Aku bisa melihatnya meskipun hanya dengan mata hatiku. Jadi, lelaki itu berhenti sambil menarik napas. Kau jagalah sesuatu dalam aliran darahmu itu. Nah, aku ingin memberikan sedikit tambahan bekal supaya kau bisa menjaganya. Duduklah bersila dan pejamkan matamu. Jaka Wulung menuruti kata-kata lelaki itu. Beberapa kejap kemudian, Jaka Wulung merasakan sesuatu menghantam matanya. Panas luar biasa. Jaka Wulung memekik. Tapi, dia mencoba terus bertahan. Dan perlahan-lahan rasa panas itu mereda. Makin lama makin berkurang menjadi hangat. Jangan buka matamu sampai hitungan 100, kata lelaki itu. Dengan bekal ini, kau kini memiliki pandangan setajam Maung Lodaya. Tuan, terima kasih atas bekal yang saya terima, kata Jaka Wulung masih tetap memejamkan mata. Kalau boleh tahu,
siapa sebenarnya Tuan dan apa yang Tuan maksudkan dengan sesuatu dalam aliran darah saya? Lelaki itu mendeham. Tentang siapa aku, tak perlu kau tahu. Sesuatu dalam aliran darahmu adalah kau memiliki darah Prabu Siliwangi. Hening. Angin seperti mati. Jaka Wulung membuka mata setelah hitungan 100. Akan tetapi, lelaki itu tidak ada lagi di depannya. Benarkah apa yang dikatakannya? Bahwa dia memiliki darah Prabu Siliwangi? Tidak mungkin. Aku hanyalah seorang pengelana yang tidak jelas orang tuanya. Lagi pula, bagi Jaka Wulung, kalau memang benar bahwa dia memiliki darah Prabu Siliwangi, tentu itu bukan berkah, melainkan beban yang sangat berat. Dari mana dia akan memulai menelusurinya? Bahkan, ayah ibunya, dia sama sekali tidak tahu, dan tidak ada petunjuk sedikit pun untuk mengetahuinya. Langit masih tersaput kabut dan awan tebal. Tapi, aneh, Jaka Wulung mampu melihat bundaran matahari di balik awan pekat itu. Mula-mula hanya berbentuk samar bulatan, tapi makin lama makin nyata, baik garis lingkarannya maupun bidang cahayanya, dan akhirnya, tampak jelas serupa bulan purnama. Jilid 09. 3 lingkaran di Rajatapura. Bulan tanggal 7 Sukla Paksa, paruh terang, muncul dari balik pucuk Rasamala. Bulan purnama. Nini Anteh dan kucingnya mengintip dari dedaunan. Tapi, sinar bulan berwajah nenek tua itu tetap tumpah menyebar di sebuah tanah lapang, jauh dari kampung terdekat, hampir di pinggir hutan bebukitan. Di tengah tanah lapang itu, sudah dibuat 3 lingkaran dengan bubuk kapur putih, masing-masing dengan lebar 10 langkah. Angin meniup pelan wajah-wajah, sekitar 30 orang, yang berkumpul nyaris tanpa kata. Merekalah para pendekar terkenal di seluruh wilayah bekas kerajaan Pajajaran, yang kini sudah tercacah-cacah menjadi Banten, Cirebon, Sumedang Larang, dan sebagainya. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang sampai kini tetap dihormati. Rajatapura. Disinilah, lebih dari 1000 tahun yang lalu berdiri sebuah kota bernama Rajatapura, ibu kota kerajaan Salakanagara, kerajaan tertua di Tatar Sunda. Dan sepantasnya lah, mereka berbangga karena boleh jadi inilah juga kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini hanya berdiri sekitar 200 tahun. Tapi, namanya terkenal hingga negara-negara lain, terutama pada masa Raja Dewawarman VIII. Saat itulah, keadaan ekonomi penduduk negeri ini sangat baik, makmur dan sentosa, sedangkan kehidupan beragama sangat harmonis. Jayasinghawarman, menantu dan penerus Raja Dewawarman VIII, kemudian memindahkan ibu kota kerajaan dari Rajatapura ke Tarumanagara. Salakanagara pun berubah menjadi kerajaan daerah dari Tarumanagara. Meskipun sudah tidak ada lagi bekasnya, Rajatapura tetap dianggap sebagai tempat yang sangat diagungkan. Bekas keraton Raja Dewawarman pun kemudian menjadi kabuyutan, tempat keramat bagi masyarakat sekitar. Tanah lapang ini berada hanya beberapa puluh langkah dari kabuyutan. Di sisi barat tanah lapang itu, berdiri 3 lelaki yang berusia hampir sama, sekitar 30 atau 35 tahun, bertubuh tinggi dan tegap, dengan sorot mata yang sama-sama tajam di bawah alis mereka yang tebal. Tubuh mereka sama-sama terbungkus jubah abu-abu. Ketiganya sama-sama berwibawa, terutama yang berdiri di tengah. Dialah yang dikenal dengan nama Brajamusti, tokoh yang sangat disegani di kawasan Banten. Di sebelah kanan dan kiri Brajamusti adalah adik-adik perguruannya, Brajadenta di kanan dan Brajawikalpa di kiri. Sebagai juru bicara, Brajawikalpa mendeham sebelum berkata, "Terima kasih kami haturkan atas kedatangan dulur semua, para pendekar terpilih dari belahan barat Jawa Dwipa. Kami tentu saja sangat senang dan merasa terhormat, Ki dulur semua sudi datang ke tempat terpencil ini." Brajawikalpa berhenti sebentar menarik napas. Perasaannya memang sangat bahagia. Tapi, juga hatinya berdebar-debar. Dia bahagia karena tidak menyangka bahwa hampir semua tokoh sakti yang dia ajak bergabung ternyata datang. Hampir separuh dari mereka datang atas ajakan Brajawikalpa sendiri. Sebagian datang diajak oleh temannya. Tapi, sebagian lain malah datang atas kehendak mereka sendiri setelah mengetahui atau mendengar akan ada pertemuan besar yang melibatkan para pendekar sakti. Akan tetapi, Brajawikalpa juga berdebar-debar sekaligus agak ngeri karena sebagian dari mereka yang datang adalah tokoh-tokoh golongan hitam.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Rencana mempertemukan semua pendekar dari berbagai golongan sungguh merupakan rencana yang sangat berbahaya. Terutama, karena setidaknya ada 3 pendekar golongan hitam dan mereka adalah orang-orang yang namanya sangat ditakuti. Sayang sekali, kata Braja Wikalpa dalam hati, beberapa orang tidak bisa datang memenuhi ajakannya, antara lain tentu saja si jari-jari pencabik, yang tewas di tangan pendekar belia yang luar biasa. Ah, di mana pendekar bocah berjuluk titisan Bujangga Manik itu? Demikian kata hati Braja Wikalpa. Braja Wikalpa juga agak kesulitan menyusun kata-kata selanjutnya. Dia tidak mengenal secara dekat satu persatu para tokoh itu. Dia hanya mengenal nama mereka. Selalu saja begitu, nama mereka menyebar kemana-mana, padahal orangnya sendiri entah sedang berada di mana. Braja Wikalpa memandang berkeliling satu persatu tokoh-tokoh yang hadir. Kemudian, katanya, "Kami mohon maaf kalau tidak semua yang kami undang ke sini mengetahui apa tujuan kami mengundang dulur sekalian. Pertama-tama, kami ingin kita semua, sebagai sesama tokoh yang berasal dari belahan barat Jawa Dwipa, saling mempererat persaudaraan. Kami tidak memandang dari golongan apa ki dulur berasal. Bagi kami, yang penting adalah kita semua berasal dari tatar yang sama. Untuk maksud kami mempererat persaudaraan itu, kemudian akan kami adakan semacam lomba ketangkasan secara persahabatan." Terdengar suara-suara memenuhi udara. Sebagian besar menyambut dengan senang lomba seperti ini. Mereka memang baru kali pertama menghadiri ajang seperti ini. Sebagian lagi tetap diam menunggu apa yang akan dikatakan oleh Braja Wikalpa. Setelah keadaan kembali tenang, Braja Wikalpa meneruskan. Tentu saja lomba seperti ini bukanlah merupakan ajang untuk saling memamerkan kehebatan, melainkan kami lebih menekankan pada saling mengisi kekurangan dan menambah pengalaman. Dan yang terutama, itu tadi, adalah mempererat persatuan di antara sesama orang satu daerah. Karena itu, kami syaratkan dalam lomba nanti tidak diperkenankan menggunakan senjata apapun. Kita semua berlaga menggunakan tangan kosong. Braja Wikalpa berhenti sebentar. Sebetulnya, kami ingin agar di sini hanya ada satu lingkaran arena sehingga kita semua masing-masing bisa menyaksikan mereka yang sedang berlaga. Tapi, karena waktu yang sangat mendesak, kami ingin malam ini juga kita semua bisa menyelesaikan perlombaan ini. Karena itu, kami menyediakan 3 lingkaran arena. Silakan dulur yang ingin menunjukkan kebolehan segera menempati arena dan mencari lawan masing-masing. Pemenangnya nanti akan berhadapan dengan pemenang dari lingkaran yang lain. Braja Wikalpa mendeham lagi, lalu katanya, "Oh, ya, kami tentukan lomba ini paling banyak berlangsung dalam 30 jurus saja. Mudah-mudahan dalam 30 jurus itu sudah bisa diketahui siapa pemenangnya. Kalau dalam 30 jurus itu belum ada pemenangnya, lomba boleh dilanjutkan dalam 20 jurus. Kalau dalam 20 jurus itu belum ada juga pemenangnya, dilanjutkan dengan 10 jurus. Kalau masih belum juga ada pemenangnya, maka keduanya dianggap sebagai pemenang dan berhak untuk maju melawan peserta lain. Sebelum pertandingan selesai, siapapun yang keluar dari lingkaran, dia dinyatakan kalah. Kami berharap acara lomba ini akan selesai menjelang tengah malam. Pemenangnya akan mendapat hadiah dari kami. Tapi, siapapun yang sudah berlaga, baik yang kalah maupun yang menang, kami harap tetap berada di sini. Nanti akan disampaikan sesuatu yang sangat penting oleh Kakang Braja Musti." Braja Wikalpa menoleh kepada Braja Musti, kakak seperguruannya. "Apakah dulur semua mengerti?" Semua yang hadir mengangguk-angguk mengerti. "Nah," kata Braja Wikalpa lagi. "Siapa saja yang mau lebih dulu tampil, silakan menempati lingkaran yang sudah disediakan." Hening sejenak. Angin berembus dari lereng barat, membawa aroma dedaunan hutan. Keheningan itu pecah ketika sesuatu menggelinding ke tengah arena dan langsung berhenti di salah satu lingkaran. Yang menggelinding ternyata bukan sesuatu. Ketika berdiri, jelas bahwa dia manusia. Tubuhnya pendek dibandingkan dengan kebanyakan orang. Gempal dan bulat. Perutnya mengembung seperti perempuan hamil dan pantatnya menonjol. Matanya besar melotot, hidungnya pesek melesak, dan mulutnya sangat lebar. Tidak jelas apakah mulutnya itu sedang tersenyum atau menyeringai. Dia hanya mengenakan celana sebatas lutut dan sarung yang diikatkan di pinggang. Di pinggangnya terselip golok yang sangat lebar dan panjang. Ki Antaga.
Orang-orang berdebar menyaksikan siapa orang yang akan berlaga lebih dulu itu. Sebagian besar peserta merasa jeri kalau harus berhadapan dengan manusia aneh ini. Ki Antaga adalah jenis manusia golongan sesat yang memiliki ilmu iblis yang serba licik. Perlu berpikir ribuan kali untuk menghadapinya, meskipun sudah disebutkan bahwa perlombaan ini tidak dibolehkan memakai senjata. Tolong senjatanya, Ki Antaga, ucap Brajawikalpa. Ki Antaga memandang Brajawikalpa, lalu menyeringai dan tertawa. Hehehe. Senjata ini tidak pernah terpisah dari tubuhku. Jadi, aku tidak akan mencopotnya. Tapi, jangan khawatir, aku yakin tidak perlu menggunakannya. Hehehe. Brajawikalpa memandang Brajamusti, juga wajah-wajah para pendekar yang hadir. Meskipun dengan berat hati, Brajawikalpa tampaknya tidak punya pilihan lain sehingga akhirnya mengangguk. Tak lama kemudian, terdengar suitan panjang sebelum muncul seseorang yang meloncat dengan kecepatan sangat mengagumkan dan kemudian berdiri di lingkaran yang sama dengan Ki Antaga tanpa menimbulkan suara. Di hadapan Ki Antaga, berdiri seorang tokoh sakti dari Hujung Kulon. Namanya Badak Pamalang. Dia berdiri dengan kaki agak mengangkang, bertelekan pada tongkatnya yang terbuat dari bambu kuning. Wajahnya agak gelap, sebagaimana umumnya orang-orang pantai, tapi wajahnya cukup tampan, dengan tubuh yang ramping. Usianya sekitar 40 tahun dan selama belasan tahun, dia sangat disegani, terutama oleh manusia-manusia sesat di kawasan Hujung Kulon. Boleh jadi orang tuanya ingin agar si anak meniru jejak langkah seorang kesatria Pajajaran bernama sama, Badak Pamalang, yang tumbuh menjadi lalaki langit lalanang jagat. Badak Pamalang memang berarti manusia sempurna. Badak Pamalang menyelipkan tongkat bambu kuningnya di pinggang. Hehehehehe. Terdengar tawa terkekeh, dan hampir pada saat yang sama, meloncatlah seorang perempuan tua berpenampilan aneh, lalu menempati salah satu lingkaran lainnya. Wajahnya putih mengerikan, matanya hanya seperti dua lubang hitam, hidungnya penyok, tapi bibirnya merah menyala, seperti seorang perempuan pesolek saja. Dia juga mengenakan baju berwarna merah yang umumnya dipakai oleh perempuan muda. Mungkin dia merasa masih muda meskipun usianya sudah mendekati 70 tahun. Orang-orang berdebar melihat siapa gerangan nenek berwajah tukang sihir itu. Dan memang itulah julukannya. Nenek sihir dari Krakatau. Dia nyaris seperti manusia dalam dongeng belaka. Kemunculannya tidak pernah diduga. Seakan-akan, dia bisa berada di mana saja. Dan di mana saja dia berada, dia selalu menimbulkan bencana. Brajawikalpa pun terkejut ketika melihat kemunculan si nenek sihir. Ketika dia menyambangi Gunung Krakatau, si nenek sihir tidak dijumpainya. Dan dari tadi pun, Brajawikalpa tidak tahu bahwa perempuan mengerikan itu ada di sekitar tempat itu. Mungkin saja dia bersembunyi entah di mana. Si nenek sihir dikenal dengan kemampuannya untuk menyembunyikan diri dari pandangan orang lain. Nenek sihir dari Krakatau berkacak pinggang, menantang siapa saja yang punya nyali untuk berhadapan dengannya. Memang keadaan menjadi hening beberapa saat. Tapi, tak lama kemudian, seseorang bangkit dari tempat duduknya di sebongkah batu besar. Ah, bukan bangkit, melainkan melenting tinggi, hinggap di tanah, kemudian melenting tinggi lagi seperti bola karet, dan akhirnya, hinggap tepat di depan si nenek sihir. Dia adalah seorang lelaki berpenampilan tidak kalah aneh dari si nenek sihir. Perawakannya kecil, seperti seorang bocah, tapi wajahnya yang sudah keriput menunjukkan bahwa usianya sudah tua. Nama aslinya tidak diketahui. Dia hanya dikenal dengan nama julukannya, yaitu Pendekar Jaka Kendil. Meskipun perawakannya seperti bocah kecil yang lucu, Pendekar Jaka Kendil adalah sosok yang sangat disegani, terutama bagi para pendekar golongan sesat. Ya, Pendekar Jaka Kendil dari Gunung Gede adalah pendekar golongan putih yang sakti. Kecil-kecil cabai rawit. Dua lingkaran sudah langsung terisi. Beberapa saat kemudian, meloncat dua sosok secara bersamaan dari sudut yang sama, hinggap di lingkaran ketiga. Keduanya adalah sepasang lelaki dan perempuan yang sama-sama berpakaian putih. Yang satu adalah lelaki berwajah tampan dengan kumis tebal dan sorot mata tajam. Sekilas, usianya tampak di sekitar 45 tahun. Di sisinya adalah perempuan cantik yang juga kelihatan berusia sekitar 45 tahun. Pakaiannya ketat, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang masih langsing.
Rambutnya sebagian diikat di belakang kepala, sebagian lagi terurai dan melambai-lambai hingga di bawah punggung. Keduanya sama-sama membawa pedang panjang di punggung mereka. Sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu. Meskipun kelihatan masih berusia 40-an, keduanya adalah tokoh silat tataran tua, dengan usia sekitar 60 tahun. Mereka memang kelihatan awet muda. Tapi, juga awet seram. Maksudnya, kedatangan mereka selalu menimbulkan suasana seram. Kedatangan mereka kali ini pun menjadikan arena itu lebih menyeramkan. Pasangan pendekar ini tidak jelas berada di mana, apakah golongan putih atau golongan hitam. Mereka kerap bertempur melawan siapa saja yang menghalangi niat mereka. Dan apabila sudah berhadapan dengan mereka, dari golongan manapun, dipastikan mereka tak akan pulang dengan selamat. Mereka tidak pernah peduli apa kata orang. Yang penting adalah mencapai tujuan mereka, menjadi pendekar nomor 1. Suasana sunyi sekaligus menegangkan. Nyaris tidak ada yang bergerak. Di dua arena yang sudah terisi, keempat pendekar itu sama-sama menunggu untuk mengetahui siapa yang akan menjadi lawan sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu. Tapi, setelah ditunggu beberapa jenak, tidak ada satupun dari para pendekar yang datang itu bersedia melawan. Si Raja Wali jantan tertawa terbahak-bahak. Katanya kemudian, "Tidak adakah yang bersedia mencari keringat bersama kami?" Kata-kata Raja Wali jantan itu bergema di kejauhan. Tapi, tidak ada satupun yang menyahut kata-katanya. Dalam hitungan 10, keadaan tetap sunyi. Hanya terdengar bisik-bisik sangat pelan di antara para pendekar. Deham Raja Wikalpa memecah kesunyian. "Maaf, Ki Dulur berdua," katanya sambil menjura. Barangkali tidak ada yang berani kalau Ki Dulur tampil berdua. Sepasang Raja Wali tentu tidak akan menemukan lawan sepadan di sini. Sekali lagi mohon dimaafkan. Bagaimana kalau salah seorang saja dari pendekar Raja Wali yang tampil lebih dulu? Sepasang Raja Wali itu saling pandang di antara mereka dengan kening berkerut. Raja Wikalpa memang memiliki kemampuan dalam mengolah kata-kata. Pujiannya yang tersamar berhasil membuat sepasang Raja Wali itu tersanjung. Tak lama kemudian, kerutan di kening mereka mengendur, dan akhirnya, keduanya tertawa bersama-sama. "Oh, tentu saja kami akan mematuhinya kalau memang peraturannya begitu," kata si Raja Wali jantan. "Kau dulu," ya, katanya kepada si Raja Wali betina seraya meloncat ke tempat semula, di bawah sebatang pohon kiara sehingga wajahnya kembali diteduhi bayangan dedaunan. Si Raja Wali betina meloloskan pedangnya, kemudian melemparkannya kepada si Raja Wali jantan, lalu berdiri dengan gagah di tengah lingkaran, menunggu siapa gerangan lawan yang akan datang. Rambutnya yang panjang berkibar ditiup angin yang mulai beranjak malam. Masih belum juga ada yang datang menantang. Para pendekar tampaknya ragu-ragu apakah mereka mampu menandingi si Raja Wali betina. Kalaupun mampu, mereka tampaknya berpikir apakah si Raja Wali jantan nantinya tidak akan datang membantu. Apakah tetap tidak ada yang berani?" tantang si Raja Wali betina. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang manis, sekaligus mengandung seringai yang seakan-akan meremehkan para pendekar di sana. Tiba-tiba dari sudut utara berkelebat sesosok manusia dengan kecepatan mengagumkan. Yang terlihat hanyalah pakaiannya yang kuning, sampai kemudian dia hinggap di hadapan si Raja Wali betina. Seorang pendekar perempuan. Hampir semua yang datang memandang si penantang tanpa berkedip. Kalau hanya melihat sosoknya, siapapun di sana tidak akan menyangka bahwa dia memiliki kemampuan kanuragan, apalagi masuk ke lingkaran untuk berhadapan dengan si Raja Wali betina. Pendekar perempuan itu memiliki wajah yang sangat cantik. Kulitnya putih, seolah bersinar disiram cahaya bulan. Matanya sipit, nyaris seakan-akan hanyalah 2 garis tipis. Bibirnya yang merah tipis menyunggingkan senyum yang sangat menawan. Rambutnya seperti air terjun yang lembut. Usianya pastilah masih sangat muda. Mungkin baru 15 tahun. Perempuan belia itu menjura kepada si Raja Wali betina. "Harap Nyonya pendekar sudi memberikan pelajaran kepada saya," katanya. "Nama saya Chiang Huiling. Saya datang mewakili guru saya, Tan Bo Huang, yang dikenal dengan julukan Naga Kuning dari Ciliwung. Beliau berhalangan hadir karena ada sebuah urusan yang mendesak di Kalapa. Harap saya tidak mengecewakan." Terdengar suara bisikan di antara para pendekar yang hadir. Nama Tan Bo Huang atau Naga Kuning dari Ciliwung tentu saja bukan nama sembarangan.
Nama pendekar gagah ini sudah belasan tahun disegani di kawasan sepanjang Ciliwung hingga ke muaranya di Laut Jawa. Leluhurnya adalah Laskar Cheng Ho yang pernah singgah dan kemudian menetap di Kalapa lebih dari 150 tahun yang lalu. Tan Bo Huang berhasil mempertahankan ciri ilmu silat Tiongkok yang mengandalkan kecepatan tangan dan kaki, kemudian dipadukan dengan unsur-unsur gerak daerah setempat yang lebih mengandalkan tenaga dalam. Jadilah ilmu paduan antara kecepatan dan tenaga dalam yang sangat hebat. Akan tetapi, apakah Chiang Hui Ling lihai seperti gurunya, tentu harus dibuktikan di lingkaran arena. Nah, kata Brajawi Kalpa. Sekarang, semua lingkaran sudah terisi. Tuan-tuan bisa segera memulai. Kami bertiga akan mengawasi masing-masing satu lingkaran. Jilid 10. Watak asli si Raja Wali. Badak Pamalang menghadapi serangan itu dengan ketenangan seekor badak bercula satu dari hujung kulon. Dia tidak ingin menghindar dan bersiap beradu tenaga, bagai badak yang menunduk dan mempersiapkan culanya. Dan memang itulah salah satu jurus andalannya, badak menunduk cula menanduk. Dua kekuatan yang dahsyat segera bertemu, menimbulkan bunyi seperti benturan dua batang pohon besar. Kedua petarung itu sama-sama terlontar mundur beberapa langkah. Badak Pamalang terjengkang hingga selangkah saja dari garis lingkaran. Sementara itu, Ki Antaga bahkan jatuh dan menyentuh garis putih. Akan tetapi, keduanya segera bangkit lagi seakan-akan benturan dahsyat itu tidak memberikan pengaruh pada tubuh mereka. Karena itu, pertarungan pun kembali berlangsung dengan seru. Di lingkaran kedua, nenek sihir dari Krakatau terkekeh-kekeh melihat siapa lawannya. Hehehe, hehehe. Tuyul kecil, kamu berani melawanku, hah? Hehehe, hehehe. Pendekar Jaka Kendil tidak mau terpengaruh. Dia sudah hafal luar dalam kelakuan si nenek sihir. Dia pernah 2 atau 3 kali menghadapi si nenek sihir di masa lalu dan ilmu mereka berada dalam taraf yang selalu seimbang. Apapun yang dilakukan si nenek sihir, pendekar Jaka Kendil tahu, pastilah mengandung ilmu sihir. Kekehnya itu pun mengandung gelombang yang akan mampu membuat orang terbius kehilangan kesadaran. Untunglah, pendekar Jaka Kendil bukan orang kebanyakan. Meskipun tubuhnya seperti bocah 6 tahun, dia adalah lelaki berusia 60 tahun, sudah banyak makan asam garam dunia persilatan yang penuh dengan berbagai cara licik yang selalu dilakukan para pentolan golongan sesat. Jangan banyak tawa. Ketawamu jelek. Bau, kata Jaka Kendil. Tawa si nenek sihir langsung terhenti. Dari dulu suaramu bikin kupingku gatal. Si nenek lalu memekik. Hiat, seraya melancarkan serangan melalui kedua tangannya. Tangan dan jari-jari si nenek sihir tampak kurus kering, seperti tulang belulang belaka. Tapi, dari suara yang ditimbulkan oleh gerakannya yang gesit bisa disimpulkan bahwa tenaganya sangat besar. Siapapun yang kena hantam jemarinya akan merasakan seakan-akan dihantam besi baja. Pendekar Jaka Kendil paham apa yang terjadi kalau dia terhantam jemari si nenek sihir. Karena itu, dengan memanfaatkan bentuk tubuhnya yang mungil, pendekar Jaka Kendil berkelit dengan gesit. Dia tidak hanya menghindar, tapi juga menyelusup di sela-sela kaki si nenek sihir, sembari menyentilkan telunjuknya mengarah ke bagian pangkal selangkangan si nenek sihir. Kurang ajar, pekik si nenek sihir sambil terpaksa melenting tinggi untuk menghindari sentilan pendekar Jaka Kendil. Si nenek sihir melakukan satu putaran di udara sebelum turun dan menghantamkan tinjunya ke kepala pendekar Jaka Kendil. Jaka Kendil sudah menduga serangan seperti ini sehingga dengan cepat berkelit sambil bergulingan di tanah seperti tenggiling. Si nenek sihir dan pendekar Jaka Kendil tampaknya sudah saling mengenal tata gerak lawannya. Setelah kali terakhir bertempur lebih dari 10 tahun lalu, tampaknya kini pertemuan di antara keduanya kembali berlangsung pada tataran ilmu yang seimbang. Karena itu, setelah beberapa jurus, pertempuran mereka berjalan seru dan sulit untuk bisa dipastikan siapa yang akan lebih unggul di antara keduanya. Keduanya saling menyerang dengan gesit dan belum satu pun serangan mereka mengenai lawan. Dari kejauhan, gerakan mereka tampak seperti dua bayangan yang saling melibat, berputar-putar seperti angin puyuh, disertai teriakan-teriakan yang kadang kasar dan saru, terutama dari bibir keriput si nenek sihir. Di lingkaran ketiga, si Raja Wali betina memandang gadis belia di depannya dengan kening berkerut sangat dalam, dengan sudut-sudut bibir melesak, memudarkan cahaya kecantikannya.
Si Raja Wali betina adalah perempuan yang tergolong istimewa, yakni dalam usia 60-an tahun, dia tampak masih berusia 40-an tahun, masih kelihatan langsing dan kulitnya masih kencang. Wajahnya pun masih tergolong rupawan. Tapi, tentu saja, dibandingkan dengan Chiang Huiling, si Raja Wali betina ibarat burung blekok dibandingkan dengan burung nuri. Orang akan dengan segera menyukai si burung nuri yang berwarna-warni. Dan itulah yang membuat dadanya panas oleh bara. Rasa iri yang mengiris hati. Si Raja Wali betina mendeham. Kamu mestinya tahu siapa aku, bocah manis, jadi tidak akan menyesal masuk ke lingkaran ini. Sepasang Raja Wali tentu saja sudah terkenal kemana-mana, ujar Chiang Huiling dengan suara yang tetap tenang. Justru karena itulah saya mohon mendapat pelajaran, buat bekal saya di kemudian hari. Ketenangan gadis keturunan negeri Tiongkok ini betul-betul mengagumkan. Dilihat dari kulitnya yang langsat dan lembut, serta tubuhnya yang mungil, siapapun akan bertanya-tanya, apa bekal yang dimiliki Chiang Huiling untuk menghadapi pendekar yang terkenal tak kenal ampun seperti si Raja Wali betina. Baiklah, kata si Raja Wali betina. Terimalah seranganku. Ya. Perempuan dari Pelabuhan Ratu ini segera mengembangkan kedua tangannya, melancarkan salah satu jurus andalannya, sayap Raja Wali mengibas dedaunan. Dia tidak mau berbasa-basi, tetapi ingin segera menyelesaikan pertarungan pertamanya sesingkat mungkin. Tangannya berputar, kemudian mengibas-ngibas, seakan menimbulkan angin topan yang mampu menerbangkan apapun yang menghalangi. Chiang Huiling sudah menduga akan datangnya serangan maut. Dengan ketenangan dan kegesitannya, pendekar belia bermata sipit ini meloncat menghindar sambil memainkan jemarinya untuk memecah datangnya angin ribut. Gerakan sederhana Chiang Huiling langsung mendapat perhatian dari hampir semua orang di luar lingkaran. Tampak segera, meskipun masih sangat muda, Chiang Huiling memiliki kegesitan yang sulit diikuti mata manusia biasa. Dia seperti burung walet yang melesat-lesat membelah udara. Si Raja Wali betina terkejut melihat kenyataan serangan pertamanya bisa dihindari si gadis remaja. Tapi, dia segera menyadari bahwa murid Tan Bo Huang alias naga kuning dari Ciliwung itu memiliki bekal yang tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, si Raja Wali betina segera mengeluarkan jurus lain yang lebih dahsyat, cakar mencengkeram remukan tulang. Jurus ini, selain mengandalkan kecepatan dan kekuatan, juga diselingi gerak tipu yang akan membuat lawannya kebingungan. Hal itu segera terbukti. Chiang Huiling terkejut melihat tata gerak aneh yang baru kali pertama dilihatnya. Oleh karena itu, Chiang Huiling hanya mampu melenting-lenting menghindar dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, atau menurut bahasa mereka, ginkang. Meskipun demikian, sampai 8 atau 9 jurus si Raja Wali betina belum juga mampu menyentuh lawannya. Ini tentu sangat mengejutkan, baik bagi si Raja Wali betina sendiri maupun bagi para pendekar di luar lingkaran yang sedang memperhatikan pertempuran ini. Si Raja Wali betina mengira bahwa dia akan bisa menang dalam 2 atau 3 jurus saja. Tapi, ternyata naga kuning dari Ciliwung tidak sedang bermain-main mengutus muridnya yang masih sangat belia untuk mewakilinya hadir di sini. Sementara itu, di lingkaran pertama, pertempuran antara Ki Antaga dan Badak Pamalang dengan cepat sudah melewati 30 jurus dan keduanya masih tampak berimbang. Kalau saja dalam 20 jurus berikutnya tidak ada yang kalah, keduanya akan bertempur lagi dalam 10 jurus, dan kalau tetap imbang, keduanya akan dinyatakan sama-sama menjadi pemenang, dan masing-masing menunggu lawan berikutnya. Ki Antaga dan Badak Pamalang tetap mengandalkan kekuatan mereka. Pada setiap jurus, mereka nyaris tidak pernah menghindar satu sama lain. Keduanya terus-menerus membenturkan hampir setiap bagian tubuh mereka. Telapak bertemu dengan telapak, tulang tangan beradu dengan tulang tangan, tulang kering berbenturan dengan tulang kering, terus-terusan menimbulkan bunyi yang keras. Setiap terjadi benturan, keduanya akan sama-sama terjengkang beberapa langkah, menunjukkan bahwa benturan itu terjadi dengan kekuatan yang sangat hebat. Tapi, begitu terjengkang, mereka akan sama-sama berdiri lagi dan mempersiapkan jurus berikutnya. Pandangan mata yang tajam akan bisa melihat bahwa tangan dan kaki mereka sudah mulai dipenuhi bilur-bilur berwarna gelap akibat benturan yang terjadi. Akan tetapi, keduanya tampaknya tidak pernah kehabisan tenaga. Begitu bangun, mereka seakan-akan memiliki kekuatan baru, yang mereka gunakan untuk benturan berikutnya. Sungguh, pertempuran yang menggiriskan hati siapapun yang melihatnya. Dan sungguh aneh,
sampai sejauh ini, tidak pernah terdengar kata-kata yang saling melecehkan seperti biasa terjadi dalam suatu pertempuran. Bahkan, pekikan atau desisan dari mulut mereka tidak juga terdengar. Seakan-akan pertempuran itu bagi mereka hanyalah permainan yang mengasyikkan. Tak perlu bicara, tapi banyak bekerja. Di lingkaran kedua, berbeda dengan pertempuran di lingkaran pertama, pertempuran antara si nenek sihir dari Krakatau dan pendekar Jaka Kendil terus-menerus diselingi dengan pekikan, umpatan, dan tawa terkekeh-kekeh, terutama yang keluar dari mulut keriput si nenek sihir. Mereka rupanya lebih suka dengan peribahasa banyak bicara, banyak bekerja. Akan tetapi, seperti di lingkaran pertama, tampaknya ilmu si nenek sihir dan pendekar Jaka Kendil berada pada taraf yang juga seimbang. Sampai sejauh ini, beberapa kali pukulan maut si nenek sihir mengenai bagian-bagian tubuh pendekar Jaka Kendil meskipun belum menyentuh bagian yang mematikan. Selain itu, pendekar Jaka Kendil memiliki semacam ilmu kebal yang membuatnya seolah-olah tidak merasakan sakit ketika pukulan si nenek sihir mengenainya. Sebaliknya, beberapa kali pula hantaman dan tendangan pendekar Jaka Kendil mengenai bagian-bagian tubuh si nenek sihir meskipun belum sampai taraf membahayakan. Dengan demikian, di lingkaran ini pun tidak bisa dipastikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Di lingkaran ketiga, pertempuran juga masih berlangsung sangat sengit. Si Raja Wali Betina benar-benar dibuat penasaran oleh kegesitan Chiang Huiling. Dan hal itu membuatnya bertambah geram. Karena itu, si Raja Wali Betina tidak mau lagi bermain-main. Kalau semula dia memandang sebelah mata lawannya, kali ini dia kerahkan seluruh kemampuan, segenap kekuatan, segala tipu daya yang dimiliki, dan semua jurus maut miliknya sehingga serangan si Raja Wali Betina benar-benar membabi buta. Oh, mungkin lebih tepatnya, Meraja Wali Buta. Kemanapun Chiang Huiling menghindar, si Raja Wali Betina terus mencecar. Meskipun tidak bersama pasangannya, itulah keistimewaan jurus lidah ombak menjilat pantai. Terus-menerus, sambung-menyambung, tak pernah ada jeda. Lama-kelamaan, jelas bahwa si Raja Wali Betina hanya tinggal menunggu waktu untuk menaklukkan lawannya yang jauh lebih muda dan lebih jelita. Tepat pada jurus ke-30, sebuah kibasan si Raja Wali Betina yang datang beruntun tidak bisa dihindari Chiang Huiling. Bret! Kuku-kuku panjang si Raja Wali Betina merobek lengan baju Chiang Huiling, menembus hingga permukaan kulitnya, dan membuat gadis itu memekik dan terpaksa melenting jauh hingga keluar dari garis lingkaran. Kecuali 4 pendekar yang sedang terlibat dalam 2 pertempuran di 2 lingkaran yang lain, semua mata, termasuk 3 pasang mata Braja Musti, Braja Denta, dan Braja Wikalpa, terpusat pada Chiang Huiling yang jatuh terduduk. Celakanya, meskipun Chiang Huiling sudah terlempar keluar arena, yang berarti kalah, si Raja Wali Betina masih terus meloncat untuk memburu lawannya. Braja Wikalpa berseru, "Tahan!" Akan tetapi, seruan Braja Wikalpa, yang memang bertugas mengawasi lingkaran ketiga, hanya memecah udara. Jaraknya terlampau jauh baginya untuk menahan gerak si Raja Wali Betina. Dan tampaknya, si Raja Wali Betina sudah tidak mau lagi menuruti peraturan yang sudah ditetapkan. Apa yang ada dalam hatinya adalah ingin menyelesaikan pertempuran dengan caranya sendiri. Caranya adalah menuntaskan kegeraman dalam dadanya, menghancurkan Chiang Huiling. Menghancurkan kecantikannya. Chiang Huiling hanya bisa memandang si Raja Wali Betina dengan wajah yang penuh tanda tanya. Dia sama sekali tidak menyangka akan mendapat serangan lanjutan karena dia tadi sudah meloncat keluar dari lingkaran dan itu berarti pengakuan kalah secara kesatria. Karena itu, pendekar belia yang jelita ini sama sekali tidak mempersiapkan pertahanan apapun. Tangan kanannya, yang sedang meremas kulit lengan kirinya yang terluka sepanjang beberapa jari dan meneteskan darah segar, memerahi lengan bajunya yang kuning, hanya bisa membeku. Braja Wikalpa seperti terpaku di tempatnya. Begitu juga dengan Braja Musti dan Braja Denta. Para pendekar lain tidak ada satupun yang bergerak. Mereka seperti deretan patung di tempat masing-masing. Bagi mereka, tampaknya nasib Chiang Huiling sudah tergurat di telapak tangan si Raja Wali Betina. Kalau tidak nyawa melayang, setidaknya pendekar jelita itu akan menderita luka yang sangat parah. Sebagian orang yang menyaksikan merasa tidak tega sehingga tanpa sadar memejamkan mata mereka seraya dalam hati berkata, inilah watak asli si Raja Wali Betina. Tidak punya sama sekali perikemanusiaan, namanya juga Raja Wali. Pada detik yang menentukan itulah,
Berkelebat sangat cepat sesosok bayangan hitam-hitam, demikian cepatnya sehingga nyaris tidak bisa diikuti mata para pendekar di sana, dan memapas pukulan maut si Raja Wali Betina dengan pukulan juga. Duar. Terdengar bunyi menggelegar akibat berbenturannya dua pukulan yang sangat dahsyat. Si Raja Wali Betina terpental mundur beberapa langkah dan jatuh terjengkang dengan punggung lebih dulu. Dadanya serasa sangat sesak dan pandangannya gelap gulita beberapa saat. Hanya karena memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa, disertai pengaturan napas yang segera dia lakukan, si Raja Wali Betina segera mampu bangkit lagi meskipun agak sempoyongan dan berusaha memandang untuk mengenali siapa yang muncul tanpa diduga. Keparaat. Si Raja Wali Betina memaki dengan suara serak, seakan sebutir batu telah menyumbat tenggorokannya dan melukai pita suaranya. Tangan kanannya serasa lumpuh dari ujung jari hingga pangkal lengan sehingga seakan-akan hanya bisa menggantung di sisi tubuhnya. Sementara itu, sosok berbaju hitam-hitam itu sudah pula berdiri tegak. Tadi akibat benturan dahsyat itu, dia terdorong mundur 2 langkah. Tangannya yang memapas si Raja Wali Betina terasa kesemutan. Pendekar tua yang genit ini memang luar biasa, katanya dalam hati. Ketika matanya sudah mulai pulih, dan bisa memandang sosok yang datang memapas pukulannya, si Raja Wali Betina terkejut bukan main. Kau? Bersambung ke bagian 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.